Puji Tuhan. Ya, adalah satu sukacita, adalah satu anugerah Tuhan. Kembali kita boleh ada di rumah Tuhan, di tempat ini. Oleh sebab itu, seberapa banyak kita ada, kita siap memuji Tuhan. Amin. Kita yakini Allah ada di tempat ini. Kita yakini Dia akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, mulut kita. Kita mau memuji Tuhan. Jangan lihat kiri kanan, jangan lihat yang belakang. Kita mau pandang ke depan agar persembahan pujian kita benar-benar berkenan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya jemput kita bangkit berdiri. Siapkan pujian kita. Kita angkat pujian kita bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan sorga. Yang mulia, yang bertahta di kerajaan sorga. Amin. Di kerajaan sorga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Lagi katakan, bagi Allah yang mulia. Amin. Mulia, yang bertahta di kerajaan sorga. Di kerajaan sorga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Oh, mari datang kepadanya, mari datang kepadanya. Amin. Sujud di hadapan tanya. Mari puji
terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejenak kita merenungkan, sejenak kita ambil penyembahan kita kepada Tuhan. Berikan kebebasan kepada roh kita untuk menyembah Tuhan. Dia Allah yang layak kita muliakan. Lagu ini mengatakan, bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan sorga, Dia Allah yang layak kita tinggikan. Angkat pujian penyembahan kita, angkat suara kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kita sudah menikmati setiap hari ibadah doa pencurahan Roh Kudus. Dan kita sudah menikmati hadirat Allah. Kita sudah menikmati kuasa kepenuhan itu. Hari ini kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati Engkau setiap hari. Kami boleh menikmati Roh Allah diam di dalam kami. Bahkan ketika kita memuji Tuhan, sungguh Roh Allah bekerja buat kita. Haleluya. Haleluya. Roh Allah ada di tempat ini. Roh Allah hadir di tengah-tengah ibadah kita. Roh Allah hadir di hati kita. Haleluya. Haleluya. Angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita tidak bisa ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Allah memberikan kita waktu yang baik untuk kita ada di rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Kami sembah Engkau. Engkau Allah yang kami hormati di tempat ini Tuhan. Engkau Allah yang kami tinggikan. Bahwa kami jemaat-Mu menikmati Engkau. Anugerah-Mu cukup buat kami. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus. Roh Kudus menjamah kami satu persatu Bapa. Haleluya. Roh-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami mau nikmati Engkau. Masing-masing kami Allah lawan. Masing-masing kami Allah lawan Dia Tuhan. Glory, 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 glory. Glory. Bekerjalah Roh Kudus. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa.
Tuhan, berhembuslah Roh Kudus. Inilah kerinduan kami selalu Tuhan. Amin, amin. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. di hati kami. Rohmu di hati kami, di hati mengalirlah Roh Kudus. Amin. Roh Kudus dengan kuasa, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus sudah mengalir di hati kami. Terima kasih Tuhan. Maka siang hari ini kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami siap memberikan pujian kami, dan biarlah pujian ini akan memberikan kami sukacita, kesukaan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami, sucikan dan kuduskan kami, sucikan para pelayan Tuhan dan kami semua. Masing-masing kami, tidak ada yang terlewat. Kami ingin memberikan yang terbaik kepada Engkau, menghormati Engkau di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara boleh tetap berdiri, kasih salam kiri kanan. Hari ini adalah hari Pantekosta. Kita bisa katakan selamat hari Pantekosta. Haleluya. Berikan sambil kita tersenyum. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja.
kepada roh kita untuk memuji Tuhan. Ungkapkan pujian kita kepada Tuhan. Amin. Ku biarkan menyala, menyala. Sekali lagi, api Pantai Kosta. Api Pantai Kosta ku puja, ku biarkan menyala. Api Pantai Kosta ku biarkan menyala. Amin. Menyala, menyala selamanya. Api Kristus, api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api sekali lagi. Api Kristus, api Kristus sudah menyala. Amin. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Lagi ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah. Sekali lagi ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya, haleluya. Saudara bersuka cita, setiap pujian kita yakini mengandung kuasa dari Tuhan. Dan setiap pujian itu, biarlah itu tergenapi. Kita rasakan ada api Kristus di dalam kehidupan kita. Ada kuasa Allah menyertai kita. Dan segala beban kita, sakit kita, Allah sudah sembuhkan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian, Roh Allah yang hidup, penuhiku. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Oh, memulihkan hati mereka yang terluka. Amin. Terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan
menjadi doa kita. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi, kita yang rindu menjadi alat Tuhan, nyanyikan lagu ini. Jadikan hidupku amin. Amin. Urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Kiranya lewat pujian kita yang datang dari hati kita, itu Tuhan mendengar bahwa kita rindu semua menjadi alat Tuhan, dipenuhi dengan urapan Allah. Haleluya. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari saya jemput kita berdiri. Kembali kita angkat pujian. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Amin. Oh, berhembuslah Roh Kudus. Hembuslah Rohku di tempat ini. Amin. 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 Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, oh berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak, penuhilah kami, amin. Dengan hadirat kami rindu Tuhan, Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati. Sekali lagi dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bila Roh Kudus terus ada. Engkau yang memimpin ibadah kami. Roh Kudus, Engkau hadir. Kalau sebentar kami akan menikmati firman Tuhan. Tuhan berbicaralah melalui Bapak Gembala. Sampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan buat kami. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kami. Dan kami ingin mentaati setiap perkataan firman-Mu. Dan kami mau melakukannya ya Tuhan. Karena yang kami punya hanya Engkaulah satu-satunya. Dan firman-Mu akan menuntun hidup kami.
dengan penuh hormat. Kami akan menyimak dan mendengar setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, biarlah pujian kami menyenangkan Engkau. Bahkan setiap persembahan yang jemaat Tuhan bawa kepada Engkau, Tuhan memberkati, Tuhan ganti berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian. Tuhan terus pakai, Tuhan terus perlengkapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau, urapan Allah ada bersama dengan Bapa Gembala, dan urapan yang sama juga ada pada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Setelah Roh Kudus turun, maka di dalam Alkitab dikisahkan beberapa banyak dari pelayanan-pelayanan para rasul itu disertai dengan hal-hal yang luar biasa. Ya. Walau kalau seandainya kita mau jujur, saudara, peristiwa dari pekerjaan ini, ya, pekerjaan Roh Kudus, ternyata tidak mengambil tempat yang cukup lama dibandingkan dengan pelayanan-pelayanan serupa, sebutlah begitu ya, serupa walau tak sama. Pelayanan serupa yang saya maksud itu apa? Satu adalah pelayanan nabi-nabi Tuhan di dalam perjanjian lama, yang notabene pelayanan nabi-nabi itu juga disertai dengan Roh Kudus. Hanya pelayanan Roh Kudus pada masa itu memang belum meluas seperti di dalam Kisah Rasul pasal 2. Ya. Makin meluas karena dampaknya langsung kelihatan. Dari rasul-rasul mengadakan mujizat, tanda-tanda heran, lalu diikuti dengan jiwa-jiwa yang bertambah dari hari ke hari. Jadi sebutlah hasil dari pekerjaan ini, dari hari ke hari dapat dihitung pertambahan dan kemajuannya. Tapi kalau kita melihat pelayanan yang serupa tadi, walau tak sama, yaitu pelayanan nabi-nabi. Pelayanan nabi-nabi ini mengambil tempat di dalam masyarakat Israel itu sedikitnya 250 tahun. Lama loh saudara. 250 tahun. Sementara pelayanan Roh Kudus di dalam Kisah Rasul pasal 2, kalau mengikuti kisah-kisah penulisan Alkitab, tidak sampai 20 tahun. Tidak sampai 20 tahun. Paling tinggi sudah, itu 30 tahun. Setelah itu seperti menguap begitu saja. Di Israel pun kemudian terjadi huru-hara, sampai akhirnya dalam sejarah terjadilah peristiwa besar, peristiwa yang sangat menyakitkan bagi orang Israel, yaitu ketika kota Roma dibakar, Yerusalem kemudian dihancurkan, kota Yerusalem maksud saya, Bait Allah kemudian dihancurkan. Dan setelah itu seolah kekristenan ini tidak mendapat cerita lagi di dalam Alkitab. Enggak ada ceritanya. Jadi kalau mau dihitung, sejak dari turunnya Roh Kudus, atau sebutlah tahun yang sama dengan sejak naiknya Yesus ke surga, itu hanya mengambil tempat 30 tahun saja sebelum terjadi kehancuran Bait Tuhan. Dan setelah itu Alkitab tidak melanjutkan
kisah-kisah tentang pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak pernah tahu apakah pekerjaan Roh Kudus meluas, betul-betul meluas, atau tiba-tiba berhenti mendadak. Paling yang kita bisa sinkronkan dari sejarah, dari cerita-cerita sejarah itu adalah api-api dari Pantekosta itu sendiri yang kemudian hidup, meletup, sebutlah begitu, di beberapa tempat, di beberapa negara gitu. Tapi itu pun ya paling hanya sampai pertengahan dari abad 20 saja. Setelah itu gereja seperti terserah mau mengalami pekerjaan Tuhan atau tidak. Mau suam-suam kuku atau mau panas. Itu seperti diserahkan begitu saja. Tapi beda kalau tadi saya katakan dengan pelayanan yang serupa, yaitu nabi-nabi Tuhan. Serupanya apa? Karena nabi-nabi Tuhan juga melayani dengan kekuatan Roh Kudus. Disertai juga dengan kekuatan Roh Kudus. Hanya fenomenanya, manifestasinya tidak seperti di Kisah Rasul pasal 2. Makanya saya katakan tidak sama, serupa tapi tak sama. Serupanya karena pekerjaan nabi-nabi juga adalah pekerjaan Roh Kudus. Tapi tidak samanya adalah karena pekerjaan atau pelayan nabi-nabi tidak memperlihatkan kekuatan Roh Kudus di dalam porsi yang sebesar-besarnya, sebutlah begitu. Dan hasil dari pelayanannya pun berbeda. Tapi kan tetap tidak bisa dibantah bahwa pelayanan dari nabi-nabi ini adalah pelayanan yang bersifat menghidupkan kembali spiritualitas orang Israel. Kalau cuma mereka berkata-kata, mereka nggak akan dianggap, saudara. Saudara kan pernah dengar minggu lalu saya katakan bahwa nabi-nabi Tuhan ini bahkan ada yang sama sekali nggak dihitung, gitu. Dan kalaupun ada nabi-nabi yang mereka hitung, mereka dengerin seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, itu mereka taruh hormat betul dengan nabi-nabi ini. Tapi ibaratnya hanya setengah kuping. Saudara mau tahu itu? Tahu setengah kuping? Artinya denger pura-pura nggak denger. Nah, kayak gitulah kira-kira ya. Denger tapi nggak jelas. Karena ibaratnya kayak ngedenger setengah kuping. Jadi nggak usah bicara tentang nabi-nabi seperti yang saya sebutkan kemarin. Ada Daniel, ada Yunus, ada Nahum. Nabi-nabi yang memang bersuara untuk orang-orang lain, untuk bangsa lain. Mereka nggak mau dengar. Sedangkan nabi-nabi yang mereka hormati aja, yang mereka takuti. Itu kalau didengar pun hanya dengan separuh kuping, separuh hati. Padahal pelayanan mereka disertai oleh Roh Kudus. Saudara lihat perbedaannya ini, serupa tapi tak sama. Apa yang salah kira-kira dari Roh Kudusnya? Saya rasakan tidak tuh. Bahwa pekerjaan Roh Kudus sama tetap. Hanya mungkin dia menggandakan saja. Dia menggandakan kekuatannya pada periode perjanjian baru di Kisah Rasul. Mungkin karena Allah bekerja sesuai dengan caranya yang kita nggak tahu. Tapi yang jelas di dalam masa nabi-nabi, tadi saya katakan Roh Kudus juga ikut berperan di dalam pelayanan mereka itu paling sedikit 250 tahun. Tetapi pelayanan Roh Kudus di dalam perjanjian baru paling banter hanya 30 tahun. Jaraknya imbang gak itu saudara? 250 tahun dengan 30 tahun ya paling banter 10%-nya saja. Tetapi 10% yang dikerjakan oleh Roh Kudus ini, kita lihat dampaknya memang cukup besar. Maksudnya 10% dari durasi pelayanan Roh Kudus bersama dengan nabi-nabi ya. Sebutlah hanya 10%-nya saja dari pelayanan Roh Kudus bersama dengan nabi-nabi yang memakan waktu 250-an tahun. Memang kalau lihat dampaknya di dalam pelayanan perjanjian baru luar biasa. Tapi justru karena itulah
penggenapan dari khotbah Petrus mungkin perlahan demi perlahan digenapi. Apa itu? Bahwa Yesus Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Dan kalau minggu lalu kita sudah bahas kelengkapan dari gereja, maka sekarang kita akan lihat kelengkapan dari pelayanan. Kalau kelengkapan dari pelayanan itu berarti semua orang yang ada di dalam gereja itu dapat Tuhan optimalkan, dapat Tuhan maksimalkan untuk mengambil kontribusi, mengambil peran dengan apa saja yang mereka punya. Modalnya itu cuma rindu, saudara. Nanti saudara akan tahu, cuman rindu saja. Petrus salah satunya yang disebut dalam Alkitab bahkan tidak punya sebutlah tidak mempunyai prestasi akademik yang baik, tidak mempunyai kecerdasan rata-rata. Sebab Alkitab bilang rasul-rasul ini Yerusalem mengenal Petrus itu sebagai orang yang tidak terpelajar, kan begitu ya. Yang kita bahas kemarin di pasal yang keempat. Enggak terpelajar, tetapi justru bisa berkhotbah begitu rupa, bahkan sampai Allah percayakan dalam pelayanannya kuasa yang menyembuhkan. Dan begitu hebatnya saudara, sampai bayangan Petrus saja dapat menyembuhkan orang sakit. Nah kalau kita lihat sekarang di Kisah Rasul pasal yang ke-5, hari Sabtu kemarin kan kita sudah melihat satu kelengkapan lain. Ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11, ketika Tuhan kemudian memulihkan apa yang disebut dengan kegentaran. Saya nggak mau bahas lagi itu, ya, karena itu sudah porsi hari Sabtu kemarin. Tapi akan kembalilah kegentaran Tuhan, sehingga orang yang menyimpan dosa, kalau langsung dibuka dosanya, dia mati di tempat. Nah sekarang ayat 12 sampai ayat 16 tertulis begini. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dan persekutuan yang erat. Saudara percaya bahwa ini juga salah satu yang akan Allah pulihkan? Berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Persekutuan apa ini kira-kira? Kita baca dulu ayat selanjutnya. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Apa yang kira-kira sudah pikirkan? Kok orang-orang lain gak berani gabung? Padahal mereka kan hanya bersekutu dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Apa yang kira saudara pikirkan? Kenapa orang gak berani gabung? Nanti saudara akan temukan kok jawabannya. Ayat yang ke-14. Dan makin lama, makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Yang ditunggu cuman bayangan tok. Kalau nunggu orang mungkin Petrus ini kalau lewat udah dikerubutin sama orang banyak sehingga takutnya gak sempet. Udahlah kita butuh bayangannya aja. Makanya ditaruh di jalan, saudara. Orang sakit saudara berani taruh di jalan. Saudara yang langsung nanti akan dikeroyok orang. Orang sakit kok taruh di jalan. Orang sakit taruh di UGD paling tidak. Kan gitu, di rumah sakit, di puskesmas.
Kalau saudara misalkan tetangga saudara orang sakit, kalau saudara berani taruh di jalan raya? Iya. Ayo siapa yang berani? Jangan bawa-bawa nama saya kalau saudara bawa itu. Ya, kalau enggak nanti saya juga ditanya-tanya, saudara. Ini pekerjaan yang tidak mudah, toh. Tapi bisa. Lalu ayat 16, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Apa yang mereka sendiri alami, saudara, termasuk orang-orang yang datang dari luar kota, berarti mereka tahu dari mulut ke mulut. Betul tidak? Kalau sekarang apa yang terjadi di satu tempat bisa diketahui di ujung dunia dalam 1 detik bisa. Nggak perlu mulut, hanya perlu jari saja. Jari kemudian dia ngepencet TikTok, apalagi Reels gitu ya. Oh udah yang di ujung dunia saudara bisa lihat. Paling lambat perlu waktu 3 detik lah untuk transmisinya. Zaman dulu udah ada belum itu? Multimedia. Belum ada ya. Jadi perlu waktu saudara dari mulut ke mulut. Tapi pertanyaannya berapa lama sih sebenarnya dibutuhkan? Kan pada waktu terjadinya ini, sebutlah dalam kurun waktu 1 minggu lah setelah penuh Roh Kudus. Setelah Roh Kudus turun. Kok cepat juga ya? Kok cepat juga berita tersiar sehingga orang-orang dari luar kota datang bahkan berani bawa orang sakit. Jadi mereka tahu bahwa di Yerusalem itu ada mujizat. Paham gak saudara? Sebab untuk membuat orang yakin itu gak bisa hanya 1 minggu. Dengerin dong ke sana itu. Ada pengajaran yang bagus. Paling cuman gini-gini aja. Enggak, disertai mujizat. Paling cuman gini-gini aja. Karena nanti saudara akan tahu, kita nanti akan masuk. Ada 2 orang yang sudah pernah melakukan hal yang mirip sekali seperti yang dilakukan rasul-rasul. Tetapi mereka ternyata adalah pelayan palsu. Nanti saudara akan tahu. Ada 2 orang itu. Ya. Namanya satu adalah Yudas, yang satu namanya Teudas. Nanti saudara akan sampai pada ayat itu. Jadi mungkin orang-orang pikir itu kan udah biasa, dulu juga ada yang pernah bikin begitu dan ternyata juga bukan pekerjaan Tuhan. Tapi herannya mereka mau loh datang. Dan mereka kemudian bawa orang-orang sakit, gak cuma bawa diri mereka sendiri. Maka saudara tahu bahwa di dalam pekerjaan Roh Kudus ini, hal antara berita diterima, berita kemudian dicerna, berita kemudian dipercaya, itu ternyata berjalan cepat sekali. Sementara umumnya apa yang orang dengar belum tentu orang akan terima. Perlu dicerna dulu dong. Antara didengar dengan diterima itu ada dicerna dulu nih. Dicari nih logisnya, bener enggak, masuk akal enggak. Tapi di dalam pekerjaan Tuhan, Allah buat antara berita yang diberitakan gitu, diterima, dicerna, dan kemudian dipercayai itu jaraknya cepat sekali. Sehingga orang-orang banyak itu datang. Tapi memang sembuh loh saudara. Hanya yang saya mau garis bawahi, karena inilah poinnya yang Allah sedang pulihkan di dalam gereja Tuhan. Yaitu ayat yang ke-12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang-orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Dan dalam persekutuan yang erat ini, saudara, ternyata dilakukan hampir tiap hari. Nanti saudara akan baca ayat-ayatnya itu. Karena ketika kemudian pelayanan mereka ini membuat cemburu orang Farisi,
Masuk ayat 26. Masih di Kisah Rasul 5 ayat 26. Maka mereka ini ditangkap. Petrus, Yohanes ditangkap, saudara. Lalu disidang, diadili, dan hendak dijebloskan ke dalam penjara. Walau tidak ada salahnya apa-apa. Tapi ya sudahlah. Karena memang ini kekuatan massa, people power orang sekarang begitu. Masuk mereka dalam penjara, tapi herannya di dalam penjara Tuhan buat mereka bisa keluar dalam keadaan pintu yang masih terkunci. Itu saudara bisa baca di ayat sebelumnya, itu di ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Pintu terkunci, mereka keluar. Jadi saya ingat dong dengan apa yang dulu pernah Yesus alami. Ketika murid-murid sedang berkumpul, takut dituduh mencuri mayat Yesus ketika Yesus bangkit. Saudara ingat ceritanya. Mereka berkumpul di satu tempat. Ada Thomas di situ. Lalu tiba-tiba masuklah Yesus. Sementara Alkitab berkata ruang itu terkunci. Kamar itu terkunci. Nah karena terkunci, mereka pikir nggak akan ada yang masuk. Tiba-tiba Yesus nongol di situ, saudara. Nah kejadian di sini. Sekarang bukan Yesus yang dari luar masuk ke dalam ruangan. Tapi sekarang rasul-rasul memperagakan yang lain. Dari dalam keluar dia. Tapi tetap prinsipnya sama. Dalam ruangan yang masih terkunci. Saudara tahu Roh Kudus kalau bekerja komplit sekali. Yesus memperagakan kekuatan dari tubuh kebangkitan. Dari luar bisa masuk ke dalam. Pekerjaan Roh Kudus bekerja dari dalam ke luar. Itu gak kebetulan di dalam Alkitab. Dan karena itulah panik semua pemimpin-pemimpin Yahudi. Panik mereka. Lalu mereka kemudian menyidangkan kembali. Maka kemudian kita baca sekarang di ayat 26. Nah kita baca dari ayat 26 saja. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah. Lalu mengambil kedua rasul itu tapi tidak dengan kekerasan. Karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tapi Petrus dan rasul-rasul menjawab katanya. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangat tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud untuk membunuh rasul-rasul. Kayaknya nggak mempan ya. Di penjara nggak mempan. Sekarang mau dihukum lebih berat nggak mempan, malah makin berani. Akhirnya mereka berhasrat untuk membunuh rasul-rasul. Tetapi ini juga pekerjaan Tuhan, saudara. Dan ini yang saya rasa juga Tuhan akan pulihkan di dalam gereja. Saudara lihat ayat 34. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel. Saudara kenal dengan nama Gamaliel ini enggak? Orang yang dulu pernah mendidik Paulus.
menjadi seorang yang giat sekali melakukan melakukan awalnya ya, melakukan pembelaan terhadap agama Yahudi. Dengan cara ingin menangkapi orang-orang Kristen. Tetapi karena Tuhan berkehendak lain, Paulus kemudian diubahkan Tuhan, maka pemahaman yang Paulus dapat dari Gamaliel itu justru yang pelan-pelan memenangkan orang Yahudi. Gamaliel ini rupanya walau nggak diceritakan banyak saudara, tapi pelan-pelan juga belajar dari sepak terjang muridnya. Kok muridnya bisa berubah begini gitu. Memang nggak diceritakan dalam Alkitab sih. Tapi setidaknya perubahan itu saudara bisa lihat dalam ayat ini. Dia nggak membela juga si Petrus, tapi dia juga tidak serta-merta merestui merestui tindakannya orang-orang Farisi ini, mahkamah agama ini. Maka dia bilang begini. Nah, kita lihat saudara dari ayat 34 masih ya. Seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, kepada orang-orang Farisi tadilah ya, kepada mahkamah agama. Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas, nah tadi itu sudah saya sebut toh, yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai berelah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncul si Yudas. Tuh. Ini bukan Yudas Iskariot, Yudas yang lain. Seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tapi ia juga tewas dan cerai berelah seluruh pengikutnya. Jadi Gamaliel ini memberi dua contoh dari dua orang tokoh yang pernah muncul sebelum pekerjaan Roh Kudus ini. Lalu dengan contoh itu dia bilang gini, ayat 38. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan sama seperti Teudas dan Yudas, lenyap dengan sendirinya. Ayat 39. Tapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Maka mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Tetap juga saudara, walaupun udah dikasih pengertian, namanya orang Yahudi yang memang musuh banget dengan berita tentang Yesus. Rasul-rasul itu disiksa begitu rupa. Tapi ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan rumah-rumah orang yang memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Setiap hari. Jadi kalau kembali tadi ke ayat 12, mereka yang giat dalam persekutuan, mereka lakukan berapa lama? Tiap hari. Saya tanya sama saudara, gak usah dijawab. Selama 10 hari saudara berdoa, capek enggak? Capek ya? Rasanya hari pendek banget. Kerja, pulang, belum masak, mikirin doa lagi. Aduh. Kalau hari minggu-minggu yang lain kan enak. Paling kita cuma punya kebaktian hari pelwap Selasa sama doa hari Sabtu. Ini tiap hari.
Saya nggak tahu, mungkin ada saudara yang ngeluh, capek nih sebenarnya, cuman nggak enak ntar di WA sama Bugem misalkan gitu. Mudah-mudahan enggak ya. Tapi capek nggak itu saudara? Capek lah pasti ya. Secara manusia saya bilang itu juga capek, melelahkan saudara. Karena bangun pagi udah mikirin lagi khotbahnya buat sore. Biasa kan kalau hari-hari lain saya mikirin khotbah paling cuma minggu doang, sama buat PR Bo. Ini sekarang ditambah lagi tiap hari mikirin khotbahnya karena seri. Memang capek. Tapi yang kita buat ini baru 10 hari. Belum setiap, saudara yang rasa ya. Makanya kalau Tuhan mau pulihkan yang begini, kitanya belum siap, hancur saudara. Maksudnya hancur tuh kita yang kalah, kita yang kolaps. Kan tadi ayat 12 kalau kita balik ayat 12, masih pasal 5 loh kita. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo. Serambi Salomo itu bait Allah. Sama, itu bait Allah. Hanya ada satu ruang khusus, sebutlah kayak ruang kelas begitu di dalam bait Allah itu yang kemudian diberi nama Serambi Salomo. Ini mirip-mirip kalau kita misalkan ke satu gedung lalu ada nama gedungnya Serbaguna, kayak gitu. Nah ini ayat 12 toh, mereka berkumpul itu setiap hari di Serambi Salomo untuk bersekutu dengan Tuhan. Lalu di ayat yang ke-42, apa yang mereka lakukan? Dan setiap hari mereka melanjutkan, berarti masih lanjut nggak? Terus, tapi kita nggak tahu berapa lama berhentinya tuh. Mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah. Nah bait Allah itu maksudnya Serambi Salomo tadi. Dan ditambah di mana? Di rumah-rumah orang. Nah itu kan. Saudara mau gak mengalami pemulihan dari pekerjaan Tuhan pelan-pelan? Rasanya memang perlu kita kembalikan ibadah seperti di gereja mula-mula dulu. Yaitu ibadah di rumah-rumah. Alkitab sudah menyebutnya lebih dulu. Walaupun di rumah-rumah kita gak akan bikin kebaktian seperti kita men-setting hari Minggu. Ya paling 2-3 lagu, banyakin penyembahan, bahas Alkitab. Satu berdoa untuk orang lain, berdoa untuk kelurahan kita, berdoa untuk kecamatan kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk negara kita, selesai. Tapi kalau saudara lakukan tuh tiap hari, lain ceritanya. Walaupun yang kita doakan mungkin ya cuman pendek-pendek aja. Tapi saudara mikir, waduh tiap hari rumah siapa aja nih mau dipakai tiap hari. Gitu. Ya awalnya mungkin gak usah tiap hari dulu. Awalnya tiap minggu dulu. Atau 2 minggu sekali. Kan namanya belajar melatih. Sambil Allah sementara mengerjakan pemulihan. Kalau pemulihan langsung tiba-tiba mendadak kita kerjakan. Pasti yang akan muncul itu keluhan saudara. Pasti itu. Seandainya, karena kita nggak biasa kan doa tiap hari. Lalu saya bilang, doa 10 hari saya lanjutkan tambah 20 hari lagi. Wah pasti saudara akan ngeluh nih. Wah ini Bapak Gembala nggak tahu nih kesusahan saya. Karena saudara nggak biasa. Jadi kalau saudara pelan-pelan biasa, lama-lama saudara datang ke saya. Pak Gem jangan 20 dong, 200 hari kalau perlu. Nah gitu. Loh, itu mustahil gak sih saudara? Enggak ya, karena kita biasa. Maka memang kita harus tahu, kita ukur memang diri kita. Karena kita belum biasa, maka sekarang sambil Allah masih mengerjakan pemulihan, sebelum Yesus turun ke sorga, dari sorga, turun untuk datang kembali. Karena ini yang sedang dia pulihkan. Jemaat Tuhan belajarlah untuk mempererat diri di dalam persekutuan. Jangan jauh-jauh dari persekutuan. Kalau perlu mulai tambahin seminggu sekali jadi seminggu 2 kali. Nanti setengah tahun kemudian tambah lagi seminggu 3 kali.
Setengah tahun setelah itu tambah lagi seminggu 4 kali. Udah durasinya setengah tahun. Kalau nggak kuat 1 tahun sekali. Nanti tahu-tahu 5 tahun ke depan saudara. Gereja kita udah biasa tiap hari kebaktian misalkan. Tapi memang itu perlu jangka panjang. Nggak bisa dibikin ekstrim, diperintahkan. Sekali dibikin ekstrim, sekali dibikin mendadak, yang ada pasti mengeluh. Karena nggak biasa. Jadi saya percaya Allah kerjakan ini, pemulihan, tapi kita nggak boleh berdiam diri dulu. Kan Yesus bilang, menjawab murid-murid yang tanya, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus bilang apa? Baca lagi ya, Kisah Rasul pasal 1 itu. Ini walaupun kita sudah bahas minggu lalu toh. Tapi kan dari sini sebenarnya runtutan ceritanya. Kisah Rasul 1 ayat 6. Bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan seterusnya. Kamu akan menerima Roh Kudus kalau kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tapi untuk turun dalam hidup kita, cukup kita berdoa 1 kali saja? Enggak cukup. Tanya kepada diri saudara sendiri, selama 10 hari, ada yang sudah dipenuhkan Roh Kudus belum? Kalau belum, jawabannya jangan sedih saudara. Hanya tinggal ketekunan saudara saja yang menentukan. Saudara masih punya kamar di rumah. Saudara masih punya tempat yang kau jadikan serambi Salomomu sendiri. Untuk menambah jam-jam persekutuan saudara dengan Tuhan. Sambil saudara melatih untuk bersekutu dengan erat dengan Tuhan. Pelan-pelan saudara akan terbiasa untuk memperbanyak kegiatan rohani di dalam gereja. Karena di dalam rumah saudara sudah konsisten. Tapi dengan ketekunan itu Allah tahu, Allah menguji kerinduan saudara untuk penuh Roh Kudus. Jadi penuh Roh Kudus gak bisa doa 1 kali doang. Penuh Roh Kudus gak bisa doa 10 kali doang. Saya pernah bersaksi saudara di tempat ini. Entah mungkin saudara lupa, tempat lain juga saya pernah bersaksi. Saya penuh Roh Kudus itu 3 tahun setelah saya merindukannya. Setelah saya tahu betul bahwa ternyata saya juga perlu Roh Kudus. Itu masih SMA. Masih SMA itu saudara. Tahun 88. Tapi itu 3 tahun. Saya menyadarinya itu bahwa saya perlu Roh Kudus itu setelah saya banyak dengar firman. Itu perlu 3 tahun. Tahun yang ketiga, di dalam doa 10 malam, saya buat diri saya harus penuh Roh Kudus. Karena saya pikir, masa saya mau nunggu lama lagi? 3 tahun udah cukup lah. Gitu. Tapi saudara tahu nggak, sampai ibadah terakhir hari Sabtu, karena pada waktu saya ada di satu kota tempat saya bersekolah dulu, itu juga bikin doa 10 malam. Dan terakhir juga hari Sabtu. Sampai terakhir ibadah, saya belum penuh Roh Kudus. Dan saya nyesal sekali. Itu saya masih ingat, saya nggak bisa lupa itu saudara. Yang lain sudah pada pulang, ada yang pulang dengan girang-girang, karena ada yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, ada yang bahkan makan-makan. Saya enggak. Ada yang ngajak, saya enggak mau. Saya naik ke ruang doa di lantai 4 di gereja itu. Memang ruang doanya ada di lantai 4, saudara. Tapi waktu dibuat doa 10 malam, ya hanya di lantai dasar di gerejanya. Yeah. Saya naik, itu kurang lebih jam-jam setengah 10, karena ibadah selesai jam 9, mulai jam 7 sampai jam 9. Setengah 10 lah saya naik ke ruang doa di lantai 4. Saya bilang, Tuhan, saya enggak mau nunggu lagi sampai tahun yang keempat. Tapi kenapa sampai hari ke-10 saya belum penuh Roh Kudus? Lalu saya bilang pada diri saya ingat Yakub.
Yakub yang tidak mau melepaskan pergumulannya dengan orang yang kuat itu sampai fajar menyingsing, kan begitu toh? Sebelum orang itu memberkatinya. Saya pakai itu saudara, spiritnya Yakub itu saya bilang sama Tuhan. Saya nggak akan amin kalau Tuhan nggak penuhi saya dengan Roh Kudus. Sakit-sakit deh biarin. Itu sampai saya bilang sama diri saya sendiri. Saya nggak akan tidur, mau sakit besoknya, mau mati kayak saya nggak mau makan, nggak mau apa pokoknya. Kan Tuhan tahu hati saya. Saya udah 3 tahun nunggu ini. Dan masa sampai hari ke-10 di tahun ketiga nggak ada penuh, masa saya mesti tunggu tahun depan lagi? Ya kalau tahun depan penuh, ya kalau tahun depan saya masih hidup juga kan. Gitu. Jadi saya paksain diri saya, saudara, saya berdoa hancur hati di situ. Dan saya ingat pokoknya saya amin itu jam 1. Setelah saya penuh dengan Roh Kudus. Berarti di tengah malam itu Tuhan penuhkan saya dengan Roh Kudus. Jadi kalau ditanya, saya selalu sampai sekarang masih ingat. Kapan pertama penuh Roh Kudus? Tahun 88 pada hari doa 10 malam hari terakhir. Tapi bukan pada jam ibadahnya, sesudah jam ibadah. Saya tambahin jam doa saya sendiri. Itu sampai sekarang gak bisa lupa saya. Karena buat saya itu pengalaman yang luar biasa. Setelah itu saya jadi orang yang kayak, ya senang betul-betul senang. Jadi saudara, kepenuhan Roh Kudus itu bukan berarti cuma sekedar maksa-maksain diri. Allah uji kerinduan saudara. Jadi yang belum penuh jangan sedih, jangan patah semangat. Mungkin Tuhan belum lihat kerinduanmu selama 10 hari ini. Tapi kan penuh Roh Kudus gak harus kemudian menunggu 10 hari tahun depan toh. Kalau mau ditambah pun bisa sebenarnya. Kita tambah lagi doa yuk, 1 minggu lagi tiap hari. Tapi saya khawatir saudara yang mengeluh. Itu tadi saya bilang. Mungkin saudara iya karena gak enak sama saya. Iya deh, tapi di rumah doa lagi gitu. Siapa yang ngerti saudara? Daripada saudara ngeluh, udahlah saya bebasin lah. Saudara mau berdoa, mau ngorok lah sana. Gitu. Mau penuh Roh Kudus saudara. Karena Alkitab bilang bersekutu dengan erat. Berapa lama? Setiap hari. Kalau enggak saudara nggak akan dapat. Kepenuhan Roh Kudus bukan berarti karena hari Pantekosta, yuk kita kebaktian, kita siapin supaya kita bisa jingkrak-jingkrak begitu. Tadi juga puji-pujian saya lihat saudara nggak jingkrak juga buktinya. Cuman ada gereja juga yang rasanya itu kalau belum jingkrak, belum loncat itu rasanya belum pekerjaan roh. Saya bilang capek deh. Maksudnya capek, bikin capek. Nyanyi HP Pantekosta sambil menjingkrak-jingkrak. Saya pikir memang harus begitu penuh Roh Kudus. Bisa juga sih. Tapi itu mungkin tidak semua orang juga harus mengalami seperti itu. Pekerjaan Roh Kudus tidak harus kemudian diminta hanya sekedar euforianya saja, senang-senangannya aja, propagandanya aja. Kenapa? Kita baca, wih hebat loh. Paulus jalan bayangannya kena orang aja sembuh, saya pengen dong. Gitu. Ntar saudara jalan, lewatin dong bayangan gue, lewatin bayangan gue. Gitu. Gitu. Begitu orang lewat nggak ada berasa apa-apa, cuman gelap doang. Karena kita nggak pernah perhatikan tuntutan. Utamanya adalah bersekutu dengan erat. Nanti nggak usah saudara cari-cari. Kalau Allah sudah lihat, sudah menguji kesetiaan dan ketekunan saudara. Pelan-pelan, entah mungkin beberapa bulan ke depan. Tahu-tahu saudara sadari ada orang ngomong sama saudara, tiba-tiba dia mendapat kelegaan. Ada orang yang mungkin hampir bunuh diri, ketemu sama saudara, akhirnya dia dibebaskan. Itu tandanya saudara sudah punya kuasa untuk mengubah hati orang. Mungkin saudara nggak sadari itu, tapi nanti pelan-pelan Allah bisa percayakan itu. Nah contohnya adalah, baru kita lihat pasal ke-6 sekarang. Karena kita bahas 2 pasal tapi secara cepat saja toh, nggak usah kita lihat detailnya juga. Contohnya adalah seorang yang namanya Stefanus. Stefanus ini sebenarnya adalah seorang biasa. Tetapi karena ketaatannya, kerohaniannya yang baik, maka dipilihlah dia untuk menjadi seorang diaken.
pelayan meja. Saya baca ya saudara dari ayat yang ke-1 pasal 6. Pada masa itu ketika jumlah murid-murid bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka abaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ada pelayanan sosial yang rupanya tidak lagi dapat ditangani. Berhubung dengan itu ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi rasul-rasul ini merasa kesibukannya bertambah. Ngurusin janda-janda, khotbahnya jadi terbengkalai. Jadi memang harus ada yang ngurusin khotbah, ngurusin mimbar, ada yang ngurusin meja. Lalu kemudian ayat yang keempat, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ya memang rasul kerjaannya itu saudara. Maka kalau sudah jadi hamba Tuhan, kerjaannya gak pernah baca Alkitab, ini yang saya pusing justru. Ada pendeta, kerjanya tiap hari pindah dari satu kafe ke kafe lain. Posting aja, ngapain? Ngopi. Sore ke kafe lain, ngapain? Ngopi. Besok ke kafe lain lagi, ngapain? Ngopi. Ini saya pikir belajarnya kapan sih ini? Gitu ya. Belajarnya kapan, berdoanya kapan, bagusan jemaat ngapain? Lagi masak buat nanti doa gitu. Masih bagusan jemaatnya. Nggak tahu nih apa pendeta, harus bertobat kan anak pendeta-pendeta. Itu begitulah ya. Ini kata Alkitab bukan kata saya. Gara-gara saya ngomong Alkitab jadi akhirnya banyak yang tersungging. Saya nggak tahu nih gitu. Terus ayat yang kelima, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, tuh ada seorang namanya Stefanus, Filipus, ya seorang penuh iman dan Roh Kudus. Ya, catat baik-baik ini ya. Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas dan Nikolaus seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Ini orang-orang yang sebenarnya bukan orang Kristen awalnya. Tapi kemudian disebut penuh iman dan Roh Kudus, walaupun hanya untuk Stefanus. Tapi rata-rata itu sudah menjadi karakteristik yang umum lah. Penuh iman dan Roh Kudus. Mereka itu, ayat 6, dihadapkan kepada rasul-rasul, rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan atas mereka. Saudara tahu nggak apa kata Alkitab tentang penuh iman dan Roh Kudus? Rumusnya gampang, begini, Alkitab bilang iman itu datang dari mendengar firman. Kan begitu toh? Iman datang dari pendengaran akan firman. Jadi kalau disebut penuh iman, itu bukan berarti imannya banyak benar. Tapi imannya itu memang sudah kuat karena makin banyak firman dia pelajari. Jadi itu rumusnya. Supaya saudara kalau cari di kamus penuh iman itu artinya apa? Bukan imannya itu sesek. Gitu, nggak cukup di dalam pikirannya, bukan. Penuh iman itu artinya porsi dia mendengar dan mempelajari firman tiap hari ditambahkan, tiap hari ditambahkan. Itu artinya penuh iman. Jadi Stefanus ini bukan orang yang biasa-biasa, bukan orang yang ecek-ecek di dalam firman, saudara. Tahu betul firman. Nanti kalau saudara baca pasal 7, tapi di rumah aja. Stefanus ini bisa khotbah dari kitab Kejadian sampai kitab Hakim-Hakim. Nanti saudara cek pasal 7-nya ya. Cuman kan saya nggak khotbah pasal 7 hari ini. Terus saudara baca di rumah. Stefanus bisa berkhotbah sebelum dia mau dilempari batu. Itu dia berkhotbah dari kitab Kejadian sampai kitab Hakim-Hakim. Artinya orang ini tahu nggak? Tahu Alkitab nggak? Tahu. Padahal dia bukan rasul. Dia orang biasa yang akan ditugasi ngurus janda-janda. Tapi tahu Alkitab. Rasul kalau nggak tahu Alkitab, mau dikemanain tuh rasulnya? Ayo. Makanya jangan jadi pendeta nggak tahu Alkitab. Kalau jemaat lebih tahu Alkitab, saya jadiin jemaat pendeta.
Kenapa? Lebih tahu Alkitab dari pendetanya. Makanya di hadapan Tuhan sekarang bukan soal pendeta atau jabatannya. Tahu nggak Alkitab? Stefanus karena penuh iman, tahu Alkitab. Maka saya lanjutkan saudaranya. Ketika dia ditangkap, maka ayat 8. Kita baca langsung dari ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa. Tuh penuh Roh Kudus toh tadi. Makanya penuh karunia dan kuasa. Mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Jadi rupanya di Israel ini banyak sekali sekte-sekte saudara. Tadi ada sekte Teudas, ada sekte Yudas, Yudas Alexandria, ada sekte Libertini. Sementara sekte-sekte yang sudah lama seperti sekte Herodiani, lalu ada apa lagi yang tidak percaya kebangkitan itu, kelompok, saya lupa dah nyebutinnya. Itu sudah ada lebih dulu, sudah muncul lebih dulu. Jadi banyak sekte-sektenya. Nah sekte inilah saudara yang menangkap Stefanus lalu ayat 10. Tapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Saya merindukan sekali. Seperti halnya orang-orang dulu. Gak tahu Alkitab. Gak pernah belajar teologi. Tapi kalau diajak diskusi dari Alkitab, saudara, ini pendeta ini kayak tahu semua isi Alkitab. Saya itu berpraktek 2 kali pada gembala yang semua senior. Selesai kelas 1 di Beji, saya praktek di Bandung, di pendeta Yelte Debur. Waktu saya praktek tahun 92, gembala saya itu udah umur 88. Itu tahun 92 saya praktek di Bandung. Lalu 93 selesai, 93 praktek saya selesai, 93 sampai 94 saya kelas 2 di Cianjur. Karena Bandung sama Cianjur kan dekat, daripada pulang ke Beji lagi kan mahal di ongkos saudara. Kan pada waktu itu kan ongkos itu merupakan emas, sudah kayak emas. Udah yang paling ke Cianjur kan cuma 1 jam. Kan disponsorin juga. Udah prakteklah kemudian tahun 95 selesai sekolah Cianjur. Nah, Ketapang. Ketemu lagi pendeta tua. Saya bilang aduh ini enggak kelas 1, enggak kelas 2, tua-tua semua. Nah pendeta tua ini kadang baru saya tahu kalau diajak ngomong itu suka nggak nyaman. Beda kalau anak muda ngomong itu kan ya bisa nyambung. Kalau orang tua diajak ngomong itu suka asal. Om dari mana tahunya? Dari ilham. Om ini kata siapa? Kata Tuhan. Nyesek gitu saudara ya. Tapi apa boleh buat, saya udah praktek di situ. Jadi kalau saya kadang-kadang penasaran tentang Alkitab, saya nggak dapat jawabannya dari mereka-mereka ini. Baik dari kelas 1, saya praktek di Bandung, kelas 2. Saya nggak pernah dapat. Ujung-ujungnya saya bilang, Om gimana kalau saya mau tahu? Tahu nggak 2 orang ini bilang apa? Berdoa dong. Itu kan firman Tuhan. Tanya sama Tuhan. Kan bukannya firman saya katanya. Pusing nggak saudara coba? Makanya saya kasih tahu supaya kalau nanti saudara ketemu yang begitu, saudara tahu. Tanya dong sama Tuhan, itu kan firman Tuhan. Saya juga tanya sama Tuhan. Nah sekarang lah baru saya ngeh gitu ya, maksudnya waktu lalu. Karena ayat 10 ini, Stefanus penuh dengan iman, dia pelajari Alkitabnya sendiri. Tapi satu kali ketika dia harus menjelaskan kepada orang Yahudi, dan itu di pasal 7 dia menjelaskan itu. Tuhan membantunya untuk mengingatkan kembali apa yang sudah dia pelajari. Itu yang disebut dengan roh hikmat. Jadi hikmat ini bukan berarti sesuatu yang tiba-tiba muncul sendiri di otak itu saudara. Itu mah bim salabim namanya. Pekerjaan Roh Kudus juga menggunakan prosedur dong. Prosedurnya apa?
Punyai dulu iman, pelihara dulu iman, kembangkan dulu iman. Dari mana datangnya iman? Dari membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jadi kalau saudara dikasih ayat untuk baca, baca. Itu melatih saudara untuk tekun. Walaupun toh mungkin ya kebanyakan. Ntar tahun depan kita pendekin. Ya, tapi 2 tahun jadinya. Ya, kan gak setahun lagi. Harus baca saudara. Karena itu melatih ketekunan. Belum lagi berdoa. Bagaimana kita mau klaim pemulihan atas pemulihan dari pekerjaan Tuhan. Kalau kita sendiri gak siap. Nanti saya katakan kalau kita gak siap, tiba-tiba Tuhan pulihkan. Yang ada malah kita jadi mengeluh. Karena gak siap. Tidak biasa. Jadi biasakanlah Bapak Ibu Saudara. Memang untuk tekun itu ya capek, betul. Tapi pasti ada hasil dari kelelahan kita. Orang kerja capek enggak? Capek. Tapi ada hasilnya enggak? Ada. Apa hasilnya? Gajian, kan gitu. Orang dagang ada capek enggak? Capek. Ada hasilnya? Ada. Apa hasilnya? Yang malu-malu saudara bilangnya. Semua namanya capek itu ada berkatnya. Hanya ada yang diterima harian, ada yang diterima mingguan, ada yang diterima bulanan. Anggaplah yang saudara buat capek-capek untuk Tuhan. Kita memang gak tahu berapa hari kita akan terima. Berapa lama kita akan terima. Tapi pasti ada upahnya untuk setiap kelelahan kita. Makanya Yesaya bilang jangan lelah bekerja di ladang. Saya kadang-kadang kalau ngobrol pulang, aduh saya kenapa capek sekali ya. Kok sekarang saya seperti merasa lebih capek dari yang lalu-lalu. Ya. Padahal kegiatannya toh gak nambah-nambah juga. Lalu Bugem bilang, ya kan kamu udah nambah umurnya. Oh ya juga, betul juga ya. Gak bisa dipungkiri saudara. Tubuh udah semakin tua. Makanya kalau tubuh semakin tua jangan kerja yang cari capek. Kerja yang cari senang dan cari berkatnya. Jadi kalau kita capek pun kita masih bisa bersenyum saudara. Masih punya hari untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi apa yang Tuhan pulihkan tadi? Persekutuan. Maka saya rindu berapapun saudara yang ada belajar untuk mengikatkan diri pada persekutuan. Mulailah untuk menambahkan jumlah jam-jam persekutuan saudara. Capek gak usah lagi diperhitungkan. Kalau saudara ingin pemulihan atas Allah terjadi, mulailah siapkan dari hari ini. Kita gak tahu berapa lama lagi Allah akan genapkan pekerjaan pemulihannya. Tapi biarlah setiap kali nanti Allah menggenapi pekerjaannya, Allah pulihkan, kita udah siap, kita gak perlu ngeluh lagi, kita gak terbuang, kitalah sudah tuayannya. Dan yang kedua, ketika tuayan itu pemulihan harus dikerjakan, maka yang Allah pulihkan adalah karunia-karunia. Tadi pada Petrus apa yang dia peroleh? Karunia kesembuhan. Hari Sabtu kemarin kita sudah bahas tentang Petrus yang dapat mempunyai karunia berkata-kata dalam pengetahuan. Sehingga ketika Ananias dan Safira menyembunyikan sesuatu dalam hatinya, kebohongan itu terungkap. Itu namanya karunia berkata-kata dalam pengetahuan. Sekarang kita ketemu dengan Stefanus. Karunia berkata-kata dengan hikmat. Dan nanti saudara akan banyak belajar lagi. Kita masih punya 9 karunia di dalam Alkitab. Tapi toh yang baru kita pelajari dari pasal 5 dan 6 baru 3 karunia. Baru karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia kesembuhan, dan karunia berkata-kata dalam hikmat. Kita masih punya 6 karunia lagi. Tapi 3 itu aja saudara dengar sekarang udah hebat gak itu? Udah hebat loh saudara. Bayangkan kalau saudara bisa punya perkataan karena pengetahuan. Saudara tahu apa yang di hati orang, gak nebak-nebak. Kamu lagi bohong ya? Kamu lagi nyimpen dosa ya? Orang itu tiba-tiba tahu. Yang penting jangan sombong. Itu mungkin karena Tuhan yang pakai saudara untuk kemudian membongkar keburukan orang supaya orang ini bertobat.
tobat. Tujuannya itu. Tapi itu nggak mungkin sekali 2 kali saudara dapat dengan berdoa. Perbanyaklah persekutuan. Milikilah satu ruang tersendiri dalam hidup saudara di rumahmu. Ruang yang saudara sebut Serambi Salomo. Kalau ruang itu nggak nyaman, datanglah ke tempat ini saudara. Datang ke tempat ini. Nanti kalau perlu kunci kita banyakin. Kalau perlu semua orang pegang. Gitu. Kalau perlu loh ya saya bilang. Kalau nggak perlu ya nggak usah. Apa yang saudara buat kalau saudara memang berdoa, datang. Supaya dengan begitu Allah lihat, Allah uji kerinduan saudara, Allah percayakan nanti kekuatannya. Dan saya ingin gereja ini bukan soal jumlah, tapi soal kekuatan bicara banyak dari roh Tuhan. Kan saya pernah bilang apa artinya banyak, tetapi semuanya melempem, semuanya loyo. Lebih bagus jumlah sedikit tapi diajak perang mau. Betul kan? Gideon punya 22 orang tapi yang perang cuman 300 orang. Daud punya 1.500.000 pasukan yang diajak perang juga cuman 30-an orang. Coba itu. Jadi kalau seandainya saya punya misalkan di Lusuan berapa? 50 orang misalkan, 50 orangnya bisa perang semua. Oh bisa. Enggak cuman laki-laki, ceweknya juga bisa perang. Gitu ya. Tapi jangan saudara perangin suami di rumah. Ya, ntar ngajak perang lagi di rumah. Itu mah bukan perang dalam Tuhan. Haleluya. Saudara mau menjadi bukti dari pemulihan Allah itu sendiri. Tapi harga harus dibayar. Tambahkan persekutuan. Rajin-rajinlah bertekunlah di dalam pengajaran. Maka kalau ada pengajaran saudara, dengar baik-baik. Makanya saudara bersyukur saudara punya gembala memang betul-betul concern dengan pengajaran. Khotbah-khotbah saya berseri supaya memang saudara tahu dari A sampai Z seperti apa. Ya. Supaya dengan begitu saudara tahu Alkitab itu dari awal sampai akhir bicara apa. Saya sendiri lupa sampai dengan bilangan berapa kita ya. Bilangan yang pasal yang kita sudah bahas sampai bilangan pasal yang ke berapa ini? 20 kalau nggak salah. Ya itu baru 4 tahun dari kitab Kejadian. Baru 4 tahun kan. Kita mulai dari kitab Kejadian. Saya pikir-pikir mau sampai kitab Wahyu berapa lama coba saudara. Ayo kita 4 tahun dari pas COVID. Kita mulai dari kitab Kejadian. Terus sampai akhirnya kitab bilangan. Nanti setelah ini ulangan. Ya, setelah bilangan saudara ulangan. Mau gak ulangan? Maksudnya belajar kitab ulangan. Ini kata ulangan kalau di sekolah Alkitab mengerikan loh saudara. Kalau saudara mau tahu. Begitu nanti anak-anak sekolah Alkitab bilang besok ulangan. Langsung stres mereka. Ya, ada yang gak bisa tidur, ada yang sampai kebelet gitu. Tapi gak keluar-keluar. Ya, ada itu. Tapi kalau jemaat nggak ulangan, belajar kitab ulangan setelah bilangan. Setelah itu belajar kitab apa lagi? Habis ulangan, belajar kitab Yosua. Tuh masih banyak. Saudara mau nunggu sampai kitab Wahyu kira-kira Tuhan datang duluan atau belum? Makanya sebelum Tuhan datang, karena kan nggak tahu toh, makanya tambahin di rumah. Oh besok Pak Gem bicara misalkan dari ulangan 1, saya baca duluan ulangan 1. Kalau perlu saya baca dari ulangan 1 sampai pasal 7. Wah gitu. Luar biasa kan. Memang begitulah caranya. Toh yang penting kegiatan rohani saudara tidak merampas waktu kerja saudara. Yang penting kegiatan ibadah saudara tidak merampas waktu-waktu saudara mencari rezeki. Itu aja. Selama itu tidak merampas, maka buatlah, tambahkanlah untuk Tuhan. Supaya Tuhan percayakan nanti pemulihan atas saudara. Amin. Kita berdiri yuk. Kita nyanyi lagu lagunya ketua umum kita. Betapa rindu hatiku diam di hadiratmu. Ini yang ciptakan ketua umumnya GPDI loh saudara. Ya. Betapa rindu hatiku
diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampirimu. Ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan, ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, biar hidupku penuh melimpah kuasa. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, seperti halnya Petrus, Alkitab menyebut dia bukan orang terpelajar, tapi hanya karena ketekunannya, sebab tahu dia pernah salah, tahu dia pernah terburu-buru, sok-sok membela, tahu dia pernah salah, dia ubah hidupnya, dan karena ketekunannya Allah berikan karunia untuk mengetahui secara hikmat. Dia bisa berkata-kata juga dalam pengetahuannya, tahu ada dosa yang disimpan. Stefanus bukan rasul, tapi orang yang penuh iman, yang secara konsisten menambahkan imannya dari persekutuan pengajaran. Dia pupuk imannya, saudara, dari setiap pembacaan firman kepada pembacaan firman, pelan-pelan, sampai akhirnya Allah percayakan dia dengan karunia berkata-kata dalam hikmat, dan dia bisa membungkam orang-orang pintar. Artinya jemaat bisa Tuhan pakai, bukan karena orang yang banyak belajar yang dipakai Tuhan, tapi orang yang tekun untuk menambahkan iman dari pembacaan firman hari ke hari. Allah bisa pakai, saudara jemaat. Tapi sekarang, maukah jemaat Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan? Menjadi kekuatan Roh Kudus, tempat kekuatan Roh Kudus bekerja. Itu pilihan yang saudara ambil. Maka saudara, sekalipun doa-doa 10 malam kita sudah hentikan, tapi buatlah tekad di dalam dirimu dengan Tuhan. Aku hanya ingin menambahkan persekutuanku yang erat dengan Tuhan, menambahkan jam-jamku untuk membaca firman Tuhan, supaya hidupku penuh dengan iman. Dan kelak ketika Tuhan uji kesetiaanku, ketekunanku, aku menjadi tempat di mana Roh Tuhan bekerja. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampirimu.
Haleluya. Yesus, haleluya. Ya, haleluya. Haleluya. Minta Tuhan bangkitkan dan bangunkan semangat saudara. Minta Tuhan bangkitkan dan bangunkan motivasimu. Karena hanya dengan semangat dan motivasi saudara bisa pelihara aktivitas-aktivitas saudara-saudara. Tuhan bisa pelihara dan tambahkan. Kegiatan rohani pun bisa ditambahkan. Tapi perlu satu hal, bangunkan dulu semangat dan motivasi saudara. Tidak ada yang tidak bisa kita buat. Semuanya hanya mau atau tidak kita melakukannya. Karena bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Kelemahan-kelemahan bisa Dia ubah itu menjadi kekuatan. Tapi kalau malas, maka itu adalah penyakit sesungguhnya. Minta Tuhan bangkitkan. Tuhan baharui motivasi dan semangat. Yalah malam. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Lagi beriku hati baru ya Allah. Beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Sukacita keselamatan, jangan ambil roh-Mu dari Tuhan Yesus. Engkau yang tahu hati umat-Mu. Hamba-Mu hanya berdoa, Tuhan tolong mereka. Jadikan mereka pejuang-pejuang iman. Jadikan mereka pejuang-pejuang dari saksi.
Teguhkan firman dalam hati mereka, supaya mereka mencintai persekutuan, mereka mencintai pengajaran, mereka mencintai ibadah doa, mereka mencintai aktivitas rohani bersama dengan Engkau. Karena bukan hanya disitulah kekuatan kami, tapi bahwa kelayakan kami untuk dipakai oleh Tuhan ada di dalam persekutuan. Kelayakan kami untuk mendapat karunia juga ada di dalam persekutuan. Kalau hanya sekedar berkat kebahagiaan, kami tahu Allah sudah penuhi itu. Dan itu sudah banyak orang alami. Tapi tidak semua orang bisa mengalami karunia-karunia Roh Kudus. Tidak semua orang dipercayakan dengan kemampuan dan talenta ini. Maka Tuhan, ajari umat-Mu supaya mereka layak di hadapan Tuhan, tanpa harus merampas waktu-waktu mereka bekerja. Tidak harus kemudian menggadaikan waktu-waktu mereka mencari nafkah. Tapi buatlah mereka dapat mengatur hidup mereka begitu rupa, supaya mereka bisa bekerja, mencari nafkah, tapi juga dapat menerima kelayakan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami. Kami memang selalu layak dan perlukan pertolongan Tuhan. Sebab kami manusia, seringkali kami lebih banyak bergantung dengan kelemahan kami. Sementara Allah ingin kami kuat. Allah ingin kami bisa bertahan. Karena kalaupun tidak, Tuhan sediakan penolong yang dapat menguatkan kami. Tapi awalnya Tuhan ingin lihat niat kami untuk bertahan. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong umat-Mu ini. Sertailah mereka Tuhan di dalam aktivitas hidup mereka hari ke hari. Sertai kemanapun mereka pergi, jagai mereka. Langkah-langkah mereka Tuhan jaga. Hindarkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Berkati mereka dalam tempat kerja. Berkati mereka ketika mereka beristirahat. Sebab firman-Mu juga berkata, di dalam tidurlah Tuhan akan perintahkan berkat-berkat. Tapi setelah kami bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, cukupkan kebutuhan rumah tangga mereka. Berkati seisi rumah, berkati anak-anak, berkati suami, istri, orang tua, berkati kerabat-kerabat lain. Siapapun yang tinggal di rumah mereka, berkati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkatilah persembahan-persembahan umat-Mu, berkatilah korban-korban umat-Mu. Berkatilah kontribusi mereka untuk gereja ini. Berkati ya Tuhan, karena mereka melakukan dengan penuh cinta kasih. Kami pulang sebentar, jagai kami di jalan. Jauhkan dari bahaya, celaka, perbuatan jahat orang lain. Kami ingin tiba dengan selamat dan sukacita karena penyertaan Tuhan. Sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, teguhkan ya Tuhan yang lemah. Nyatakan kuasa-Mu untuk orang-orang yang berpengharapan di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan tolong, yang percaya Tuhan tolong. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi kuasa dan kemuliaan
Kejayaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati, bersama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu.